Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan ceritakan cerita kami mendapatkan gain dari pasar modal, yaitu dari saham semen Indonesia atau SMGR dalam jumlah 17% dalam waktu 2 bulan. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus berkembang. Niat kami membagikan ini adalah agar barangkali bisa ditiru atau menginspirasi agar teman-teman bisa mendapatkan keuntungan yang sama. Perlu diingat bahwasanya kami bukan tipe investor yang bertahun-tahun memegang sebuah saham. Kalau kami dirasa sudah cukup, maka kami akan lepas saham tersebut. Tapi jangka waktunya juga tidak terlalu cepat. Jadi hitungannya biasanya kami adalah bulanan. Saham semen Indonesia ini saham sangat besar. Kemudian kenapa kami memilih saham ini ketika itu? Yaitu ada satu fakta menarik bahwasanya di tahun 2023 awal saham SMGR ini turun terus, ya, turun terus. Dan ini menjadi satu pertanyaan bagi kami, padahal waktu itu tidak ada masalah yang cukup runyam di saham ini. Tapi kami tahu saham SMGR ini juga salah satunya kena sentimen yang namanya harga batubara naik sebagai bahan bakarnya daripada semen. Yang kedua adalah sentimen negatif dari para BUMN yang banyak pengelolaannya kurang bagus. Ya, ada korupsi dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lihat harganya. Harganya ini menyentuh di angka yang sangat rendah ya dalam 5 tahun terakhir, seperti harga pas COVID. Nah, tapi perlu diperhatikan bahwasanya harga atas daripada saham ini berada di angka kisaran 7.800-an lah. Ya, di sekitar itu. Oleh sebab itu kami sangat tertarik dengan saham ini, dan kalau kita lihat valuasinya ya ketika di kuartal pertama, kami masuk di kuartal pertama ya, itu sahamnya juga naik, labanya ya, labanya naik, valuasinya oke, bahkan ketika itu sudah menyentuh di bawah 1 price book value-nya, bisa kelihatan ini di bawah 1. Jadi menurut kami saham big cap seperti ini, apalagi saham semen, itu turun sampai di bawah PBV 1 itu sudah tergolong murah ya. Padahal sekali lagi, padahal labanya meningkat. Kalau labanya turun, ini turun wajar. Kalau labanya turun, labanya naik, PBV-nya turun, nah itu berarti sudah tergolong murah lah. Nah, kami kemudian lihat juga rasio valuasi SMGR dengan sahabat-sahabatnya di usaha semen. Kita lihat SMGR ini paling rendah PBV-nya, PER-nya juga paling rendah ya. Jadi menurut kami nggak ada alasan untuk tidak masuk saham ini ketika itu. Bahkan probabilitasnya juga cukup lumayan, 27%, walaupun bukan paling bagus ya. Tapi cukup lumayan lah, beda-beda tipis, beda hanya sekitar 2,8 lah, 2,8%. Jadi menurut kami ini tidak menghalangi untuk berinvestasi di sini. Nah, waktu itu memang ada sentimen bahwasanya grup-grup BUMN yang di bidang konstruksi itu memiliki hutang yang cukup besar. Tapi kami cek di sini, khawatirnya juga hutangnya besar. Ternyata hutangnya baik-baik aja. Ya, tidak begitu besar. Ya. Ini bisa lihat debt to equity ratio-nya. Jadi aman. Menurut kami ini aman. Oleh sebab itu pada akhirnya kami juga melihat sentimen positifnya apa. Ingat di saham itu harga naik kalau ada bahan bakar. Bahan bakarnya itu apa? Sentimen. Nah, yang pertama adalah emang memprediksi pertumbuhan kinerja penjualan semen meskipun tidak besar, tapi dia akan tumbuh di sekitar 0-5% dibanding tahun lalu yang turun. Bayangan kami, tahun lalu aja turun ya, tapi tetap laba. Tahun ini naik, pasti naik lebih besar. Gitu bayangan otak logika sederhana daripada newbie seperti kami.
Nah, yang berikutnya sentimennya adalah batu baranya itu harganya turun. Kan di awal tahun 2023 harga batu bara kan turun. Sehingga kemudian kalau batu bara turun, semen akan lebih efisien lagi karena bahan bakarnya turun. Kayak mobil pertalite-nya itu harganya turun. Nah, kemudian yang berikutnya perusahaan investasi dunia itu pada masuk ya, seperti yang namanya BlackRock, Vanguard ya. Kami menemukan ini di salah satu situs berbayar kalau kami. Kalau ini sih gratis ya, tapi pertama kali kami menemukan itu di website berbayar yang beritanya kami langganan. Nah, memang ada sentimen negatif BUMN, tapi kami dengan alasan yang tadi semuanya ini bisa terhapus lah menurut kami. Mas kita ya waktu itu ada korupsi. Nah, kemudian terjadi kepanikan retail. Kami short chartnya ini dalam 1 tahun, bukan year to date ya, tapi 1 year. Retail ini panik kelihatan dari posisi chartnya seperti ini. Bagaimana ketika turun ini sangat tajam sekali. Memang kalau turun saham ini, aduh mengerikan ya. Ini juga turun kayak gini. Nah, di sini orang sudah mulai pada jual nih, pelan-pelan. Pada jual. Nah, kami masuk di mana? Kami masuk di angka di sekitar sini, seingat kami itu. Ya, di bulan Mei akhir itu kami masuk. Dan dilihat ya, ini kan sudah titik support karena tidak berhasil menembus yang paling bawah yaitu 5.600. Ini sudah di titik support di 5.800 seingat kami ya. Jadi udah teruji nih karena 2 kali ya. Ini kan kalau baru sekali belum teruji ya, tapi udah 2 kali. Maka pada akhirnya kami melihat ada awal tren naik, maka kami masuk di angka 5.875. Seingat kami di sini kalau nggak salah kami masuk itu. Ya pokoknya di angka itu 5.875 kami masuk. Nah, kenapa kami masuk di angka itu selain ada grafik tadi, yaitu ada volume besar pembelian. Kami kan di Mei nih. Ini ada volume besar. Kalau ini nggak terlalu lah, tapi di sini nih. Ya, jadi ada pendukung yang kuat lah. Ini kan 5.800 angkanya di sini. Ya, nah udah teruji. Maka kami masuk di 5.000, kami beraksi di 5.875. Perlu diketahui, kami masuk di saham ini dengan pola pembelian langsung. Jadi tidak cicil. Kenapa kami melakukan itu? Karena kami merasa pertama sudah di titik support yang 5 tahun ke belakang. Yang berikutnya adalah ini saham besar yang mana dividennya sudah 4% ketika itu. Maka kami langsung masuk. Misalkan anggaran kami 10 juta ya langsung masuk 10 juta gitu. Tidak cicil seperti biasa kami lakukan di saham-saham lain. Ya. Nah, rencana kami saham ini kami pegang agak jangka panjang ya. Karena pertama melihat chartnya, kedua berita-berita positif yang masuk di di pasar modal, di antaranya adalah sisa anggaran untuk konstruksi masih banyak dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika saham mulai naik kan banyak sentimen positif. Biasa itu kalau Anda melihat sentimen positif itu pas saham naik, pasti sentimen negatif pas saham turun ya. Jadi nggak ada namanya pas saham ada di bawah itu sentimen positif keluar, itu enggak. Itu nanti kami suatu hari jelaskan lah hubungan antara sentimen dengan harga saham. Kami menikmati kenaikan ya dari yang tadi Mei di sini kami terus naik. Kami biarkan aja sampai harga saham itu menyentuh angka 7.100. Kami belum lepas karena menurut kami ini akan masih tetap naik jangka lebih lanjut. Tapi kemudian kami melihat satu fakta yang tidak sesuai harapan. Apa itu? Jadi ketika laba kuartal kedua keluar ya, itu terjadi kenaikan yang tidak begitu signifikan. Jadi jangan baca kuartal 2 aja ini 305 banding 334, enggak. Yang kami baca itu gabungan antara 562 dengan 305 dengan 506 dengan 334. Kalau ini kan totalnya 840.
Kalau ini totalnya 867 ya. Ya ada naik tapi tipis sekali, dan menurut kami tidak seharusnya 334 turunnya sampai 305, karena kita lihat dari tahun sebelumnya itu juga turun tapi tidak begitu drastis. Memang ada yang mengatakan seperti ini, SMGR itu nanti akan naik di kuartal 3. Iya, oke, kuartal 3. Tapi kalau kami melihat ini, kami tidak begitu menyukai. Yang berikutnya adalah ada sentimen negatif yang mulai datang. Apa itu? Harga minyak dunia naik gila-gilaan. Ingat, kalau minyak dunia naik gila-gilaan, biasanya batu bara juga naik, dan kemudian akan memberikan sentimen negatif untuk emiten semen. Nah, ini yang kemudian kami mulai hindari, sehingga pada akhirnya kami melakukan take profit di angka 6.900, atau gain kami adalah per sahamnya 1.025 rupiah. Jadi kalau dengan durasi waktu itu mendapatkan 17,4% ya. Durasi waktunya 2 bulan, jadi 1 bulannya sekitar 8%. Ya lumayan buat kami yang masih newbie di pasar modal. Dan kemudian kami kenapa memutuskan melepaskan ini dengan keputusan yang bulat? Karena gini, kompetitornya ya, ini kan saham semen juga, kami nggak nyebut lah saham semennya apa, Anda pasti tahu. Kenaikan labanya itu signifikan, jadi nggak masuk akal ya. Jadi yang kuartal pertama dia naik lumayan 2 kali lipat. Yang ketiga kuartal 2 dia naik 3 kali lipat loh. Kok yang SMGR itu ya segitu-gitu aja gitu. Jadi kami agak kecewa ya, maklum pemegang saham ya gimana gitu melihat seperti itu. Nah, akhirnya kami lepas. Ini bukti pembelian kami. Kami beli di bulan Mei tanggal 9. Ya, ini buktinya. Kami beli di harga 575, dan kemudian kami jual di 2 Agustus 2023, jualnya di angka 6.900 ya, 6.900 match. Ini sudah kami jual fix. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Siapa tahu Anda bisa mengambil pelajaran dari pola yang kami lakukan, pembelian dan juga penjualan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, saya yakin Anda bisa untung di pasar modal jika melakukan segala sesuatu dengan sabar, tenang, dan penuh dengan keyakinan. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.